Halo, kembali lagi bersama Rasya dengan Kamar Kos Tercinta bulan kedua. Ini udah bulan kedua, hari ketiga. Bulan kedua, 3 hari. Pokoknya 2 bulan 3 hari gue ada di Malang. Jadi apa yang bakal gue bahas di video ini, jujur ini kayak video curhat gue pada umumnya, cuma mungkin agak lebih terstructure karena gue bakal bahas 3 hal. 3 hal itu, yang pertama hal yang lagi gue concern banget sekarang, yang lagi gue lakuin, yang lagi gue bangun dan yang pengen gue capai. Kedua mungkin keluh kesah gue dan hambatan-hambatan gue sekarang. And last one mungkin goals ya, jadi kayak apa yang gue rasain sekarang, apa yang lagi gue bangun sekarang, dan goals buat kedepannya gue mau ngapain. Okay, so probably I'm going to start with my problem right now, the problems that I'm facing right now, because going to different city with no one else here is something that is very tough for me, because so many things yang bikin gue tuh bukan gak nyaman ya, kayak bener-bener rasanya kayak step out from my comfort zone. Karena pertama, gue di sini I'm not having a friends yet. Jadi kayak gue di sini jujur gue belum punya temen yang benar-benar teman buat ngobrol, buat curhat. Kalau when I was in Jakarta, kayak gue punya Ibnu, gue punya Nopal, gue punya Remas lah. But here I don't really have anyone. I don't really have anyone to hang out with or to talk with, buat jadi ngobrol dengan diri gue yang asli gitu. Kayak gue di sini masih jaga image banget, gue masih kayak mencoba berbaur, tapi gue belum bisa dan gue belum nemu. Jadi kayak hampir 2 bulan kebelakangan ini, jadi bener-bener kayak gue tuh ngerasanya sepi, sendirian, dan gue nggak punya siapa-siapa di sini. Jadi kayak iya, I felt kayak apa ya, loneliness gitu sih. Tapi nggak usah alay ya, nanti kita bahas di problem apa namanya, cara gue nge-solve hal itu. Terus yang kedua, I feel inferior right now. Masih ya, gue di bulan kedua 3 hari ini masih ngerasa sedikit inferior akan knowledge gue yang gak sewah orang lain. Terus juga my physical appearance jadi kayak jujur, dari segi badan, dari segi muka, dari segi rambut bahkan, I don't know, I just not that confidence. Jadi kayak gue masih pengen ngebangun itu. Nanti kita bahas di solusi ya. Pokoknya sekarang gue masih nggak begitu confident sama perawakan gue, skill gue, knowledge gue. Abis itu mungkin masih tersisa rasa-rasa malas. Ini kita bahas weakness ya. Masih tersisa rasa-rasa malas dari libur 3 bulan yang waktu itu gue jalanin. Yang mana kan libur 3 bulan waktu itu bener-bener lu free, lu pasca apa ya, burn out, pasca hal yang susah banget lu lakuin, dan setelah itu lu dapet libur 3 bulan. Dan di libur 3 bulan itu lu bener-bener kayak ngeriset diri lu menjadi orang goblok lagi gitu. Orang goblok yang gak peduli sama tujuan, yang malas-malasan tiap hari, dan itu masih ke bawah sampai sekarang. Nah, jadi kalau gue bisa ngasih ringkasan, jadi kayak setengah semester 1 awal ini jujur masih jadi bulan-bulan yang susah banget buat gue. Susah banget buat gue beradaptasi, cari teman. Gue masih sering banget ngerasa kayak kesepian, stres, dan itu gue masih susah buat ngealokasiin atau buat mitigasi, apa sih bahasanya, susah banget buat ngelawan stres gue itu gitu. Jadi kayak gue masih sering banget ngerasa stres, masih sering banget ngerasa left behind, masih kesepian. Dan tiap hari tuh dari kemarin rasanya kayak, ini gue ngapain sih, kok gue slow banget progresnya, gue nggak berbuah hasil apa-apa. Apalagi gue ngelihat teman-teman gue tuh kayak ada di Instagram, gue lupa namanya, pokoknya dia ambasador Google, kayak dia sampai diundang ke Jakarta, dia ikut organisasi. Terus kalau gue ngeliat teman-teman gue sekarang, mungkin di masa depan lu masih ingat atau masih jalin hubungan sama lu, kayak lu kenal ini nggak, Ardani, terus Akbar, itu kayak mereka ikut organisasi. Dan juga gue ngeliat teman-teman gue, mereka tuh udah pada jalan-jalan sama circle-nya, mereka ke gunung, kemana, bla bla bla. Dan gue di sini belum menemukan circle yang cocok. Gue di sini belum menemukan pertemanan yang cocok buat diri gue, yang mana bisa jadi ladang buat bertumbuh bareng, buat
membagi cerita bareng. Ya kurang lebih ringkasannya kayak gitu. Tapi sekarang nih satu-satunya temen yang baru gue ngerasa klop dan gue mulai ngerasa kayak oh ini kayaknya dia salah satu yang bakal jadi calon teman baik gue itu Riza, karena kita sama-sama punya visi, kita sama-sama punya rasa haus akan improving ourselves. Jujur gue takut kasusnya nanti kayak Balta gitu loh, dan itu agak trauma di diri gue, jadi kayak gue masih rada-rada tapi ya kurang lebih kayak gitu intinya. Di ini awal-awal tuh gue masih kesepian, gue masih ngerasa left behind gitu, kayak orang-orang lebih jago dari gue, nggak punya teman, dan gue belum sejago itu di sini, jadi kayak masih kurang banget, baik secara pemikiran, secara appearance, secara kepergaulan pun gue kaku. Gue jujur kaku banget, makanya kenapa gue gak punya teman ya mungkin karena itu, karena gue kaku. Gue udah lama nggak mencoba buat berteman dan sekarang akhirnya gue kaku. Dan ya oke, next, gimana caranya sekarang gue buat melawan atau mengimprove diri gue buat bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di sebelumnya itu. Pertama kita bahas soal pertemanan. Jujur pertemanan ini dari awal gue masih pegang prinsip dimana gue tuh nggak boleh kayak terlalu milih-milih orang, gue nggak boleh terlalu bikin diri gue jadi orang yang segmented banget, yang nggak nerima orang dari mana-mana. Gue nggak boleh kayak gitu. Intinya gue masih mencoba buat implementasi prinsip dimana ya lu nggak apa-apa berteman sama siapa aja, dan juga lu yang penting lu tetap jadi diri lu sendiri dan lu tetap kayak baik ke orang lain. Karena ketika lu baik ke orang lain secara ikhlas tulus, otomatis orang lain juga bakal baik ke lu. Dan ya walaupun mungkin sekarang belum ketemu orang yang klop, orang yang cocok, ya lu kalau diajak atau apa ya lu ikut kayak tetaplah senyum gitu, tetap ketawa, walaupun mungkin beberapa dari ada yang gak lucu, yang gak usah ketawa banget kayak haha gitu aja. Dan ya pokoknya jadi ramah, baik, jangan menutup diri dan jadi orang yang sombong. Intinya kayak gitu. Sekarang gue masih mencoba implement. Dari kemarin gue kayak mencoba ikut kalau ada satu hal, walaupun gue nggak mau ngerasa nggak apaan sih ngapain gue ngikut ini. Kayak kemarin gue coba nongkrong sama anak-anak home band itu pertama kali, walaupun rasanya nggak enak banget, kayak gue dikacangin di situ, gue sendirian di sana, tapi gue tetap memutuskan buat ikut nongkrong. Gimana sih kalau nongkrong itu, gue observasi. Dan kemarin juga ngejenguk teman kelas gue, Nadia Tobing, dia lagi sakit, jadi kayak gue sama teman-teman sekelas gue ngejenguk dia. Jadi kayak gue ikut mencoba bergaul, walaupun di situ gue nggak banyak ngomong, gue nggak banyak ketawa, cuma setidaknya gue mencoba hadir dan observing gimana caranya bergaul yang benar. Dan di situ gue dapat konklusi kalau bahwasanya gue tuh masih baperan. Jujur gue orangnya baperan, dan untungnya gue nggak terlalu react banyak ke hal tersebut. Kayak iya lu jangan jadi baperan men, kalau lu dikatain gini ya udah ketawain aja. Jadi gitu. Itu soal pertemanan. Dan juga gue mikir selain dari itu ya gue juga nggak perlu amat buat berteman sama orang yang nggak pengen gue temenin gitu. Kenapa, buat apa, nggak ada tujuan kan buat gue. Jadi kayak lu tetap bisa baik sama mereka, tapi ya nggak usah jadiin itu circle lu. Kalau lu nggak pengen ikut atau lu nggak diajak, yang gak usah ikut, karena mungkin nanti lu bakal ketemu teman-teman lain yang lebih cocok ke lu, yang sekarang belum ketemu. Kayak mungkin gue sih feelingnya bakal nemu nanti di home band atau di iKosh, karena gue ngerasa mereka orang-orang di iKosh ini lebih nerd dan lebih cocok di gue, karena gue jujur bahasanya lebih nerd dan gue nggak suka obrolan yang meaningless, yang gak berguna gitu loh. Tapi jangan menutup diri ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak untuk pertemanan ya nggak apa-apa. Dan dari hal-hal kayak merasa kesepian bla 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 itu, gue juga dari sini belajar gimana caranya gue terbiasa dengan kesepian, gue terbiasa dengan kesendirian gitu ya. Being alone is not that bad bro. Kayak ya udah, kalau mau belajar sendiri ya belajar sendiri aja, nggak usah nungguin orang. Kalau pengen ngelakuin sesuatu ya nggak usah nungguin orang gitu. Terus yang kedua, ini inferioritas gue yang jadi salah satu uh, problem utama gue di perkuliahan ini, yang kenapa bikin gue mungkin nggak pandai bergaul, nggak berteman. Itu karena confidence gue yang low, karena gue di sini nggak ngebawa value apa-apa. Pertama, gue nggak sepintar teman-teman gue di kelas, yang mana mereka anak-anak SMA udah pernah belajar ekonomi, mereka jauh lebih ngerti. Jadi kayak gue di kelas kayak orang biasa aja, bahkan biasa kebego gitu. Maksudnya gue nggak biasa kebego gitu. Jadi kayak buat apa temenan sama gue, nggak gitu juga sih, cuma kayak gue nggak punya value buat ditukar sama mereka. Gue nggak confident pertama karena itu, gue nggak sepintar orang lain. Yang kedua, karena mungkin dari physical appearance gue biasa aja.
Nah dari 2 poin ini bikin gue nggak pede, dan ketika gue nggak pede gue nggak bisa bergaul dengan orang dengan baik. Nah makanya itu sekarang gue lagi mereset habit jelek gue. Jadi karena akumulasi dari 3 bulan itu bikin gue jadi orang yang pemalas, bikin gue sering banget doom scroll, tidur malam. Dan sekarang gue lagi ngebangun project Kaizen gue 30 hari. Itu gue bakal nanti bikin video, walaupun susah banget ya, kayak itu kan nambah-nambahin pusing anjing, tapi gue sekarang lagi nge-implement Kaizen. Dan masalah terbesar yang sekarang gue lagi alami itu dimana gue masih sering nunda pekerjaan gue. Dan di apa ya, dan gue tuh jadi orang yang ibaratnya kayak nggak mau mencari kesulitan gitu. Jadi kayak kalau lu tahu kan yang dibilangin sama David Goggins di Andrew Huberman, itu dia bilang kalau ada bagian dari otak kita yang kalau kita ngelakuin hal yang susah itu tuh dia bakal berkembang gitu, kayak otot dia bakal berkembang jadi gede. Tapi kalau lu terbiasa ngerjain hal yang gampang gitu, lu nggak mengambil hal-hal yang susah, itu nanti bakal mengecil. Nah mungkin dari 3 bulan kemarin tuh otak gue lagi menyusut bagian otak gue yang willpower itu, tapi sekarang gue lagi mencoba buat terus ngelawan rasa discomfort gue, apa ngelawan rasa discomfort gue buat yang ngelakuin hal-hal yang gak gue sukain gitu. Jadi gue perlahan lagi ngebangun uh, otak gue ini, dan juga gue perlahan lagi ngebangun ulang habit-habit gue kayak baca buku, ngebaca lah gitu, dan belajar. Gue jadi sekarang mau nggak mau, dan gue harus habis ini juga bakal belajar. Jadi sekarang lu udah kuliah, jadi gue harus belajar karena gue ngerasa masih ketinggalan banget. Gue harus belajar, dan juga gue harus workout lagi. Gue harus menyisihkan waktu, men. Gue harus menyisihkan waktu buat workout, yaitu for your physical appearance. Jadi kayak ya udah, walaupun lu misalkan rada bego gitu, tapi physical appearance lu bagus, lu punya higher chance, lebih tinggi buat bisa diterima di pergaulan. Ya walaupun nggak sebanyak kalau lu atraktif secara jiwa atau mental atau cara lu bergaul gitu ya, cuma itu nambah poin plus lah ke diri lu. Jadi ya kayak gitu intinya, ringkasan lagi, gue belum pede, gue masih belum achieve apa-apa. Ini di bulan kedua, hari bulan kedua 3 hari ini gue belum achieve banyak hal. Gue masih ngerasa ketinggalan banget sama teman-teman gue, dan gue belum menghasilkan banyak uang nih. Current state gue belum menghasilkan banyak uang. Jadi di sini gue masih kere, jujur gue masih kere. Gue nggak belum achieve apa-apa sebagai mahasiswa. Gue masih males-malesan. Gue ketinggalan dari teman-teman gue yang udah ikut organisasi sana sini, udah punya koneksi sana sini, berteman sana sini. Gue sekarang belum dapetin itu. Gue belum punya koneksi, gue belum bisa seperti mereka sekarang. Terus juga gue masih belum jadi versi terbaik dari gue masih kurus, gue tidak berotot lagi seperti dulu, gue tidak sepintar dulu, dan gue masih banyak ngomongnya sekarang, brain fogging, dan gue masih sering doom scrolling. Ini kondisi Rasya di 2025 3 Oktober. Dan ya gimana goals gue ke depannya, ini yang bakal gue bahas juga sekarang. Jadi setelah kita sudah mengetahui tadi bahwasanya diri gue itu masih kere, masih bego, masih belum tahu banyak hal, masih kurang pengalaman, dan badan gue masih jelek, dan cara bersosialisasi gue masih kurang. Gimana goals gue ke depannya? Ke depannya gue pengen ngapain nih? Nah, kita bahas dari bulan ini terlebih dahulu ya. Di bulan Oktober 2025 ini, sekarang gue lagi pengen, uh, sebenarnya ini dari awal pas gue bikin challenge Kaizen ya. Gue pengen establish habit Kaizen. Jadi dimana setiap hari gue uh, 1% lebih baik gitu. Dan ya walaupun dari dulu lu sebenarnya udah pengen ngelakuin itu, cuma sekarang lebih mindfulness dan lebih beneran dilakuin lagi, karena dulu kayaknya cuma kebanyakan gimmick deh lo. Jadi gue bener-bener pengen ngebenerin masalah gue ini dari root, dari akarnya. Yang dimana sekarang kan gue masih sering banget procrastination, gue masih sering banget nunda-nunda pekerjaan, gue masih sering banget males-malesan, masih sering banget doom scroll dan tidur malam. Dan gue pengen ngebenerin dari akar masalahnya dulu, karena ketika gue udah terbiasa untuk nggak nunda-nunda, gue udah terbiasa buat sat-sat ke kerjaan gitu. Setelah ngerjain istirahat bentar, beneran istirahat bentar langsung ngerjain lagi, langsung tak ke task selanjutnya. Dan juga lalu selanjutnya itu buat terbiasa ngerjain hal-hal yang susah. Jadi kayak gue bener-bener ngeberesin dari rootnya dulu. Jadi sekarang ya udah, gue nggak masalah masih ketinggalan gitu. Jadi intinya gue harus fokus ke root gue, dan nanti
gue prediksi lu bakal dapat kayak exponential growth gitu loh setelah lu udah bisa membereskan masalah lu dengan penundaan ini, tidur malam, doom scrolling, dan juga kesusahan lu buat ngelakuin hal-hal susah. Nah setelah lu nanti udah master ini, lu bakal bisa naik level. Waktu itu gue bikin di catatan gue ya, gue bikin bakal ada beberapa level yang apa namanya lu bisa tempuh gitu. Yang pertama itu mana ya, ada level nih pemimpi. Level pertama itu cuma lu bisa ngangong doang, pemimpi doang, kayak lu cuman bisa bermimpi, lu bisa pengen lakuin itu tapi nggak pernah dilakuin, jadi lu cuman mimpi doang kayak orang goblok. Yang kedua pencoba. Pencoba itu apa namanya ya, lu udah punya mimpi tapi lu masih nyoba-nyoba, gagal. Dan kayaknya gue sekarang lagi ada di fase ini dan udah mau naik level sebenarnya. Gue lagi di fase ini, udah coba masih gagal, coba gagal. Yang penting lu tetap punya yang namanya tuh jiwa, apa namanya, jiwa ingin terus berhasil gitu. Walaupun lu gagal, lu tetap fight. Walaupun kayak kesannya gue goblok banget, gagal terus, kayak everything is meaningless gitu, tapi lu tetap nyoba dan itu bagus. Dan lu udah mau naik level ke level selanjutnya. Setelah lu udah jadi pencoba, lu bakal naik level ke disiplin master. Nah ini tuh udah masuk ke fase dimana lu udah mencoba dan lu udah bisa berhasil disiplin hampir setiap harinya gitu. Setiap harinya kayak lu nggak bakal break lebih dari 2 hari untuk disiplin ngelakuin hal yang pengen lu tuju. Nah setelah itu lu bakal naik ke disiplin master CSCO. Ini apa, lupa gua. Oh, disiplin master dan challenge seeker. Nah ini nih yang gue bilang level yang tadi itu, dimana ketika lu udah bisa menguasai diri lu, otomatis nanti lu bakal jadi challenge seeker. Lu bakal selalu nyari tantangan baru-baru yang bakal nge-improve diri lu gitu. Jadi kayak yang terakhir itu adalah disiplin master, challenge overcomer. Jadi setelah lo udah disiplin, lo udah suka nyari-nyari tantangan baru, dan lo udah bisa meng-overcome setiap tantangan yang lo pengen coba. Jadi gini, kalau sekarang gue bahas kenapa diri gue belum bisa seproduktif itu, belum bisa sebagus kayak orang lain, bisa ikut organisasi ini itu, karena gue ini masih ada di level bawah. Gue belum bisa menguasai diri gue dalam hal kedisiplinan, kayak masih sering nunda-nunda, doom scroll dan sebagainya. Dan ketika ini nanti sudah benar, otomatis lu bakal naik level. Lu ketika base nya udah oke, lu pasti bakal naik level di mana lu bakal nyari tantangan baru, kayak lu ikut lomba, lu ikut kegiatan ini, kegiatan itu. Karena ya masalah-masalah dasar ini udah terselesaikan gitu. Dan untuk kasus orang lain, kayak orang lain yang udah mereka bisa jualan, mereka bisa berorganisasi bla bla bla, itu mungkin karena ya base nya mereka udah bener, udah nggak rusak gitu. Dan lu masih rusak, dan lu nggak usah bandingin diri lu sama orang lain, karena lu berasal dari obviously dari lingkungan yang berbeda, lu berasal dari orang-orang yang berbeda gitu, dan lu mulai dari titik yang berbeda dari orang lain gitu. Orang-orang yang lu lihat sekarang udah di titik tertentu, itu karena sebelumnya mereka udah nge-overcome rasa malas mereka, bla 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 mereka, yang sekarang lu masih struggle sama itu. Jadi fokus aja ke diri lu. Dan setelah ini gue yakin, setelah gue pakem sama konsep Kaizen gue bakal bisa achieve hal-hal seperti mereka gitu. Jadi stop comparing yourself. Jadi ya, kita kan ngomongin goals ya. Jadi goals bulan ini sampai akhir tahun, gue bener-bener pengen khususnya bulan ini, gue pengen ngebenerin baseline gue buat naik level ke disiplin master, dimana gue bener-bener udah kecenderungan buat procrastinate itu makin menurun. Gue lebih cenderung buat ngelakuin hal-hal yang gue nggak mau gitu. Sesimpel kayak habis makan langsung cuci piring. Ketika lu lagi malas ngelakuin pengen nyuci, lu tetap nyuci. Ketika lu malas olahraga, lu tetap olahraga. Malas begini, itu gue pengen banget di bulan ini lu bener-bener udah nge-accomplish itu. Lu ngelawan rasa malas lu, dan lu fight supaya otak yang willpower lu ini berkembang. Kayak kemarin jujur gue udah ngelakuin dengan cara yang ngeband sama teman-temannya L dan lain, itu gue nggak pengen banget sebenarnya, tapi gue tetap gue lakuin. Terus juga kayak gue nongkrong sama home band dan gue ngejenguk teman gue, itu udah nice step, udah bagus banget. Nah itu baseline, jadi kayak dasar dari segala dasar. Dan kalau untuk tujuan tujuan yang lebih bersifat ke goals, sama aja sih sebenarnya, cuma yang sifatnya bukan lebih ke dasar ya, lebih ke satu hal yang pengen gue capai. Jadi gue pengen di bulan ini khususnya gue udah mulai ngonten, gue
gue udah mulai konten. Selain gue jadi yang tadi itu buat naikin level diri gue pengen konten karena Azhar udah konten, gue harus konten. Dan iya konten sih, baik itu short format atau long format. Dan long format nih gue sekarang lagi bikin yang 30 Days of Kaizen Challenge ini. Terus short format kayak ya gue bisa sharing tentang gimana caranya gue masuk Brawijaya dari anak SMK. Terus gue juga pengen ningkatin skill gue sebagai editor ya. Jadi pokoknya hal yang bakal gue concern sampai akhir tahun ini lebih ke content creating sih, content creating dan ngedit. Gue pengen ngegapai lebih banyak klien, lebih banyak penghasilan gitu buat, nah dari penghasilan ini nanti tuh buat gue beli kelas-kelas yang atau buku-buku yang bakal meningkatkan skill gue dan pengetahuan gue itu kayak investasi leher ke atas. Jadi khusus bulan ini gue pengen kayak gitu. Bukan bulan ini doang sih, kayak dari bulan ini sampai ke Desember nanti setidaknya masalah akar tadi udah beres. Gue jadi content creator, udah bikin banyak video, beberapa video. Terus gue juga udah ningkatin skill-skill gue, baik itu di sekarang yang masih gue pikirin itu sih lebih ke ngedit sih, ngedit, pasar modal. Itu gue masih pengen belajar. Terus hobi-hobi kayak baca buku, dan bahkan gue pengen nge-establish habit kayak puasa Senin Kamis. Terus ya udah sih kurang lebih kayak gitu. Dan untuk goals masa depan, oke Rasya, gue tahu sekarang adalah awal-awal perkuliahan lu, yang mana lu baru hinggap ke lingkungan baru, orang-orang baru, dan itu semuanya susah buat lu susah, ngerasa susah karena di sini bergaulnya buat lu susah, buat lu mempertahankan habit baru itu susah karena apa-apa sekarang lu mandiri, lu nggak ada orang tua yang menyiapkan lu baju, menyiapkan lu makanan, lu apa-apa sekarang harus sendiri, dan lu hebat sampai sekarang masih berjuang. Dan apalagi ya kayak intinya sekarang gue buat rasa yang di masa depan, sekarang ini gue masih miskin, gue masih mencoba segala hal, gue sekarang masih bangkit jatuh buat ngelakuin hal yang gue impikan gitu. Tapi gue selalu percaya, gue tahu lu di masa depan bakal nonton hal ini dan lu bakal bangga sama diri lu, karena tiap hari gue ngelakuin hal yang gak pengen gue lakuin, tapi itu demi masa depan gue gitu. Gue tahu lu di masa depan pasti bakal bangga sama gue yang sekarang ini, rasa yang masih kere ini, masih bego, belum banyak hal yang gue tahu, belum banyak koneksi, belum setampan itu, belum badannya nggak sebagus itu. Tapi eventually setelah lu udah bisa hadepin masalah-masalah akar ini, lu pasti bakal udah ikut banyak lomba, lu ikut banyak kegiatan kepanitiaan, lu di respect sama banyak orang, dan itu yang diri lu bakal capai di mungkin tahun ini, tahun depan. Itu pasti, gue jamin pasti, kalau lu nggak nyepelein habit-habit kecil. Ini rahasia dengan mimpinya yang besar di tahun 2025. Dan kurang lebih seperti itu struggle gue sekarang, mimpi gue sekarang yang lagi gue bangun sekarang. Gue harap ini bisa jadi archive yang bagus buat diri gue di masa depan nanti. Ini sekarang gue masih tinggal di kos, mungkin setelah ini gue bakal tinggal di rumah mewah gue udah berhasil membahagiakan kedua orang tua gue, udah pinter, gue udah jago, gue udah berduit banyak, dan terakhir gue masih tetap bermoral dan beretika dan punya rasa empati. Ini rahasia di tahun 2000, rahasia Anindya Pratama, Universitas Brawijaya 2025. Dan jujur tahun depan gue sebenarnya pengen ke ITB. Dan ya bye, gue harusnya abis lanjut belajar lagi, coba bangsat mau UTS. Oh iya, gue juga pengen jadi pinter buat nilai UTS gue nih, karena gue sebelumnya masih rada bego nih, gue harus belajar banyak.